Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang teman-teman historical semua. Lanjut nih ke perjalanan kita. Yang berikutnya masih menelusuri situs-situs bersejarah. Di belakang kita ya Ren, udah ada masjid Batu. Terkenal dengan Masjid Batu. Tapi udah bernama Masjid Jami Al-Hajar. Udah berganti nama dari, nggak berganti nama sih. Sama artinya ya, Mas? Sama Iya, Arab. sama sih. Kalau Al-Hajar kan bahasa Arab, artinya batu. Memang sejarahnya dulu masjid ini dibuat dari satu batu utuh, terus dibagi-bagi menjadi bagian kecil, dibangun jadi sebuah masjid. Untuk penasaran bagian dalamnya kayak apa, kita langsung perjalanan kita. Ruang yang pertama ini udah ada tanda-tanda degradasi ya, bukan jadi sebagian bangunan yang masih utuh yang dari pertama dibangun, bangunan aslinya itu cuma sebagian kecil, sebagian besarnya udah kena renovasi seperti atap-atapnya udah pakai baja ringan, tapi masih ada beberapa bangunan yang sebenarnya keaslian kayak gini yang asli. Jadi bangunan aslinya dulu lebih rendah dari ini ya. Ini batu andesit ya, batu gunung ya. Batu gunung ini ada satu, terus sebelah sana satu lagi. Kanan ini. Jadi tembok lagi juga masih ada. Juga ya, Mas? Jadi potongnya itu jadi kayak batu-batu dibikin kayak apa sih, balok batu ya, balok batu terus dibikin tiang dibuat tembok. Untuk yang bagian dalam setelah kalau tiang-tiang yang di samping nggak ada, misal ini nggak ada tiangnya cuma satu, nanti jadinya kayak masjid saka tunggal. Oke, Mas, ini berdirinya aslinya itu dari tahun berapa? Dari beberapa catatan yang kita dapat sih, dia berdiri tahun 1834, tapi pertama di renovasi itu tahun 1877. Di depan ada hasilnya, nanti kita bisa lihat. Untuk pendirinya sendiri dari tokoh Islam di Banyumas, khususnya di daerah sini Taman Sari, yaitu Kiai Abdullah Isa. Kalau logat Banyumas, Kiai Abdullah Ngisa, ada ini. Tapi satu total 9 tiang. Kalau sama yang tengah 9 tiang. Pencerminan simbol dari 9 penyebar Islam di tanah Jawa khususnya, itu kan Bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Kalau nggak dibuat tiang, itu cuma satu. Melambangkan bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Dari dulu jadinya dia ada ini nih, ada tempatnya. Ini dari batu tengahnya dibuat berlubang, terus belum diarsir di tiang. Ini masih asli nih, bawaan dari sini. Di sini ada tembok sama keimaman. Ada masih guratan batu. Untuk sampai saat ini masjidnya masih dipakai Rem.
masih dipakai untuk beribadah Pengajian ya, untuk masyarakat sini, juga untuk pusat pendidikan juga, karena kan ada tempat taman pendidikan Al-Quran dan sebagainya masih dipelihara sih. Dulu ceritanya itu pernah keturunan dari beliau yang pendiri, masih keturunannya keberatan kalau sempat akan dijadikan bangunan cagar budaya, tapi setelah seiring waktu beliau memberikan izin lah untuk lebih dikembangkan, lebih dikenal luas oleh masyarakat luas. Dan dulu mungkin beliau ingin lebih menjaga keorisinalan dari bangunan masjid ini, tapi kan sekarang dengan dipublish banyak yang tahu, kemudian beberapa ormas juga membantu pemeliharaannya, dibuatkan atap yang baru, dibuatkan pagar tembok di keramik dan sebagainya, dan itu maksudnya. Dan di belakang kita yang tangga naik ke atas sana itu makam dari pendiri, yaitu Kiai Abdullah Isa beserta istri dan juga murid-muridnya di sana. Kalau ziarah itu naiknya ke sana. Kita di sini ada makam, ada enam makam. Salah satu diantaranya yang sebelah sini itu dari pendiri masjid waktu sendiri, Kiai Abdullah Isa beserta istri, dan juga di sini salah satu tokoh pemuka agama sih, tapi kita belum dapat informasinya secara detail karena masih narasumbernya belum kita temui. Kebetulan sedang tidak berada di tempat, sedang berada di kota lain. Dan di sini juga belum ada nisan penjelas yang tertulis bahwa ini makam siapa? Iya, dari yang penjelasnya loh. Tapi rata-rata yang diyakini masyarakat yang sebelah sana sebagai makam dari pendiri Masjid Kaji Batu sendiri, yaitu Kiai Abdullah Isa. Tidak adanya keterangan di batu nisan sempat membuat kami kebingungan mana makam dari pendiri Masjid Kaji Batu sendiri. Tetapi nisan batu yang menjadi penanda di makam ini hampir sama seperti batu yang kami temukan di Masjid Batu. Mungkin ini makam beliau sebagaimana yang diyakini oleh masyarakat sekitar. Empat makam yang ada di depan makam beliau kami tenggarai sebagai keturunannya, atau paling tidak beliau adalah murid setianya yang dulu mendampingi ketika beliau sedang gigih menyebarkan ajaran Islam semasa hidup. Masih mau tanya, ciri khas Masjid Jami atau Batu ini itu apa, Mas? Ciri khasnya kan bisa dilihat tadi yang dari bawah, dibangun dari satu batu utuh, terus dipecah-pecah supaya jadi tiang yang di lantai, jadi sebagian di dinding masjid. Terus kalau masjid yang Jawa, terusnya di Jawa yang kuno kan mereka bentuknya limasan kayak gini, limasan tapi masih kerucut, terus ada itu yang paling atas mustakanya. Nah, iya kayak tumpang itu. Kalau mustaka itu karena yang aku sama ini sih, karena dia meniru dari Masjid Demak, karena saat itu kan Masjid Demak menjadi pusat penyebaran Islam saat itu, sebagai tanda berdirinya kerajaan Demak dibangun juga Masjid Demak, dan bentuk tumpangnya itu seperti itu. Jadi masjid-masjid yang lain ataupun masjid-masjid yang dibangun setelah zaman Masjid Demak dibangun biasanya meniru gitu. Jarang kan yang meniru bentuk pawang yang masjid zaman sekarang, karena iya yang bentuknya kayak kubah-kubah itu kan zaman dulu jarang ditemukan, karena itu lebih condong mirip ke daerah Timur Tengah sama India, karena kan seperti yang udah dijelaskan teori masuknya Islam kan ada sampai 5 teori. Ada yang teori Gujarat, Persia, Cina, lalu dari Mekah, yang satunya lagi teori yang dibawa dari para pedagang dari Malaka.
Mungkin untuk yang bangunan-bangunan menggunakan kubah, mereka lebih prefer ke yang teori, yang mereka lebih prefer meniru yang di India sana, sekitar abad ke-13. Terima kasih telah mengikuti perjalanan hari ini. Kesimpulannya akan disampaikan oleh Mas Prima sendiri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita ya. Kesimpulannya untuk perjalanan kita di Masjid Watu sore hari ini, tetap berusaha semaksimal mungkin, jangan gampang menyerah, yakin kepada diri sendiri, dan itu tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa biar kalian diberikan jalan. Terima kasih teman-teman historical.